Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata rekam jejak si Hasan Nasbi ya, seperti ini begitu ya. KPK periksa bos Cirrus Network ya soal korupsi wali kota Cimahi. Bahkan ya, rekam jejak inilah yang kemudian tidak bisa dijadikan patokan dan argumentasi begitu kan ya. Bahkan apa yang dinarasikan kepada Anies Baswedan ternyata atas rasa kebencian ya, ras ya, suku, dan bahkan ya ini Hasan Nasbi kembalikan 1,4 miliar terkait dengan suap Ati Suharti. Ini kan sudah nyata rekam jejaknya begitu kan ya. Ngapain kita harus keluar-keluar ya menyerang Anies Baswedan begitu kan ya. Katanya temannya Ahok sejati. Tahu-taunya ya seperti ini begitu kan. Itu bukan mengkritik tapi ya atas rasa kebencian itulah yang kemudian sampai menyinggung terkait dengan ras begitu kan. Mulai dari soal istri, ya istri kan masalah personal ya, mau pilih atau enggak, dari mana atau enggak tergantung dari personalnya, kok masih digoreng habis-habisan oleh Hasan Nasbi ini begitu kan ya. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, komentar-komentar netizen ini agak pedas juga begitu kan. Ini ya, orang katanya intelektual tapi kenapa bisa jadi manual ya. Keluar-keluar taruhan Alphard ya, mobil Alphard, Kiok malah nyerang pribadi. Ya ada apa begitu kan? Itulah yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Kenapa si Hasan Nasbi kok begitu begoknya begitu kan ya? Dan bahkan ya melakukan satu intimidasi dalam satu kata-kata yang namanya orang Yaman, orang bukan pribumi ya, bahkan di keindonesiaannya perlu dipertanyakan. Anies Baswedan bilangnya begitu ini. Geger gerabos Cirrus Network, seorang Ahoker radikal membahas silsilah pernikahan Anies ya. Netizen ya lumat Hasan Nasbi sampai jadi bubur dengan membahas Ahok yang sampai sekali tidak mempresentasikan keindonesiaan karena Ahok asli Tionghoa. Lantas bagaimana ya nih? Ini dibalas begitu kan. Ahok juga keluarga menikah sesama Tionghoa. Bapaknya Jong Kim Nam ya, Tionghoa, dan ibunya Bon Nen Tijau ya, asli Tionghoa. Apa itu berarti ya Ahok kurang mempresentasikan keindonesiaan? Betul sekali begitu. Dalam artian bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh si Hasan Nasbi seolah-olah atas rasa kebencian kepada Anies Baswedan begitu. Lantas bagaimana dengan Ahok begitu, dengan yang lain begitu kan ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu kita ungkap ke publik begitu kan ya. Karena apa? Karena menyangkut terkait dengan ras suku begitu kan. Mau menikah dengan siapapun ya terserah, kok si Hasan Nasbi selalu menyoroti kepada Anies Baswedan begitu kan. Wajar dari muka saja ya sudah kelihatan bencinya kepada Anies Baswedan begitu ini. Orang bodoh ini, botol ini Pepsi, persatuan pembohong seluruh Indonesia. Banyak sekali gitu. Ini cerita pertemanan Ahok dengan pemodal teman Ahok, Hasan Nasbi. Ya karena sakit hati junjungannya kalah ya, nggak dapat apa-apa begitu kan ya. Pantesan ya antara yang dimodali dengan dimodali sama-sama modal ini. Lah terus Alphard itu jadi dikasih belum atau malah pura-pura lupa bro. Ya mana mungkin begitu, karena omong kosong begitu kan. Dari pernyataan-pernyataan itulah yang kemudian memancing reaksi dari orang-orang yang suka kepada Anies Baswedan begitu kan. Karena di satu sisi siapa sih si Hasan Nasbi begitu kan. Dari pernyataannya sudah, di mukanya sudah benci kok kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Sampai silsilah orang-orang ya Anies Baswedan ditelusuri begitu kan sangat bencinya begitu ya. Ini dikira bukan orang Padang. Emang dia masih orang ya ini the real Hasan Nasbi begoknya luar biasa begitu. Kira-kira seperti itulah ini. Saat menyaksikan video yang dibuat sepertinya sangat layak diperiksa kejiwaan dia. Rasanya nggak ada orang yang berdarah Minang ya yang sanggup berucap ya seperti dia. Video itu kecuali hanya dia seperti hilang nalar atau akal sehat. Banyak muncul spekulasi dan pro dan kontra begitu kan. Salah satunya ya ini dari Parastowo Justinus ya. Hasan Nasbi ya atau Datu Arah Joangge ya, ini sebenarnya pendiri teman Ahok, bagian TA, konsultan politik Ahok atau independen. Bahkan muncul narasi-narasi inilah yang kemudian mengapa hal-hal seperti ini terjadi begitu kan. Ya karena atas rasa kebencian itu begitu ya. Bos Cirrus Network serahkan uang 1,4 miliar kepada KPK. Dapat dari mana uang itu? Kan itu yang menjadi pertanyaan dulu begitu kan. Rekam jejak kan sudah seperti ini begitu ya.
Bahkan ini wajarlah kalau calon dikuliti habis-habisan. Sekarang pendukung Anies Baswedan tinggal kuliti Ganjar atau Prabowo ya, tentang keturunan siapa. Besok ya rakyat bisa menentukan pilihan lewat latar belakang keluarga. Jadi ingat ya, 11M buat pemenangan Jokowi di Jalan Tanah Abang 3 bikin surveinya dan berhasil warga dibodohi Mak Kang survei ini. Begitu Jokowi ya jadi presiden ya, si Hasan ini mendadak kaya. Ayo, mungkin siang ini lambat. Ini ada pro dan kontra begitu. Tetapi itulah hak orang begitu. Inilah demokrasi kita. Tapi yang namanya suku, ras itu tidak bisa kita bahas tentang siapapun begitu kan. Karena itu menyangkut pribadi orang begitu kan ya. Atas itulah yang kemudian tidak boleh kita ungkit. Mengapa begitu? Karena di satu sisi persoalannya adalah persoalan ras, suku, agama itu ya tidak perlu kita dijadikan sebagai alat begitu kan untuk mencari uang begitu kan ya. Ya sampai seginilah untuk mencari uang si Hasan Nasbi begitu kan ya, rasisnya luar biasa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ya. Ini saya bacakan rekam jejak si Hasan Nasbi ya. KPK periksa bos Cirrus Network soal korupsi wali kota Cimahi ya. Ini 2000 kalau nggak salah 2016 ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pendiri lembaga survei Cirrus Network Hasan Nasbi Batu Pahat ya terkait dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan pasar atas baru tahap 2 di kota Cimahi, Jawa Barat. Bahkan Hasan diperiksa sebagai saksi sebagai tersangka ya bagi tersangka pemberi suap Muhammad Itok Toci suami dari wali kota Cimahi. Tetapi yang menariknya di satu sisi begini, ini Hasan Nasbi kembalikan 1,4 miliar terkait suap Ati Suhartini ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia juga ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima pengembalian uang senilai 1,54 miliar dari bos Cirrus Network Hasan Nasbi Batu Pahat. Uang tersebut berasal dari wali kota Cimahi yang nonaktif Ati Suharti, tersangka kasus suap proyek pembangunan pasar atas baru Cimahi tahap 2 tahun 2007. Bahkan total pengembalian uang dari saksi Hasan Nasbi sekitar 1,4 miliar. Jumlah itu berasal dari seluruh nilai kontrak ya dan sudah dikembalikan ke KPK, ujar Kepala Biro. Febri berkata uang tersebut berasal dari pembiayaan pelaksanaan survei pemilihan kepala daerah Pilkada Kota Cimahi. Ati diketahui menggunakan lembaga survei politik milik Hasan dalam pilkada tersebut. Wah, sudah kacau dan sudah memalukan begitu kan ya. Tahu-taunya ya si Hasan Nasbi menerima uang begitu ya. Ini ya, ini sampai dikembalikan 1,4 miliar. Bayangkan begitu ya. Lantas kalau endorse-nya Pak Ganjar berapa miliar? Kan begitu logika-logika kita begitu kan ya. Dan siapapun orangnya kalau mengendorse survei-survei seperti ini, wah, kayak ternyata bayar juga begitu kan. 1,4 miliar. Ini rekam jejaknya begitu aja. Ini uang berasal dari pembiayaan pelaksanaan survei pemilihan kepala daerah Pilkada ya Kota Cimahi. Ati diketahui menggunakan lembaga survei milik Hasan ya. Dan bahkan ya, Ati sebelumnya diduga menerima suap sebesar 500 juta bersama suaminya ya, Ito Tohija ya, untuk memuluskan proyek pembangunan pasar atau baru Cimahi tahap 2. Keduanya menerima suap dari 2 orang pengusaha yakni Triswara Dani. Dalam kasus ini Ati diduga menggunakan uang hasil korupsi dan membiayai kampanyenya pada Pilkada 2017. Uang tersebut dialirkan ke salah seorang tim suksesnya dan dijadikan dana untuk menyewa jasa lembaga survei milik Hasan. Wah, ini kan rekam jejaknya sangat luar biasa begitu kan. Sudah ketahuan siapa mereka begitu. Ngapain kita harus mempercaya orang seperti itu begitu kan ya. Tahu-taunya ya survei mereka tidak kredibel sama sekali begitu kan. Sebesar apapun analisis Anda, rekam jejak itu tidak bisa dibohongi. Ternyata ya memakan uang haram seperti ini begitu ya. Ini pada 2003 Desember 2016 KPK memeriksa Hasan Nasbi Batu Pahat terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan pasar atas baru tahap 2 di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dia diperiksa sebagai saksi bagi tersangka pemberian suap Muhammad Ito ya. Untuk diketahui Hasan merupakan sosok relawan Jakarta ya baru, yaitu pendukung Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada 2012 ya. Belakangan Hasan juga diketahui menjadi pemodal teman Ahok, relawan pendukung Ahok dan Pilkada DKI 2017. Wah, ini sangat kacau dan memalukan begitu kan ya. Tahu-taunya ternyata si Hasan Nasbi ini ya bisa disogok begitu kan. Lembaga-lembaga seperti ini ya tidak kredibel begitu kan. Rekam jejak itu sampai kapanpun ada. Ini tidak bisa dibantah. Ini rekam jejak yang asli dan murni begitu kan ya. Apalagi ya berita ini bukan berita ecek-ecek dari CNN Indonesia, terpercaya begitu loh. Jadi artinya apa selama ini? Artinya bahwa si Hasan Nasbi hari ini ya memainkan proyek-proyek survei terkait dengan ini, apalagi di Pilpres 2024
2024 nanti siapa yang menjadi yang menjadi biangnya atau menjadi sponsornya mereka, ya mau tidak mau mereka sudah ketahuan siapa mereka begitu kan ya. Tetapi kita lihatlah surveinya, kalau tinggi berarti sponsornya siapa kan begitu. Saya teringat dengan perkataan Hasto begitu, walaupun Hasto seperti itu mengatakan sana sini begitu ya. Tergantung, dia mengatakan tergantung surveinya siapa mereka. Kalau surveinya atau sponsornya tinggi maka dia juga tinggi. Katanya begitu itu. Jangan-jangan ya tinggal mengeluarkan statement aja gampang kan ya, tanpa survei begitu. Wah, menang banyak di situ begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.